Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatir Januarta dari kelas B23 dengan NIM 2309106057. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Pertama, bus merupakan penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer merupakan CPU, memori, dan perangkat Internet of Things. Transfer data antar komponen komputer. Transfer atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi dengan kecepatan dan manajemen bus yang baik. Mikroprosesor melakukan pekerjaan secara paralel, program dijalankan secara multitasking, dan sistem bus tidak hanya lebar tapi juga cepat. Interkoneksi komponen sistem komputer dalam menjalankan fungsinya adalah interkoneksi bus dan pertimbangan-pertimbangan perancangan bus. Elemen-elemen perancangan bus. Parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, dedicated, dan multiplexer. Metode arbitrasi yang tersentralisasi maupun terdistribusi. Ada juga timing yang sinkron dan tak sinkron, ada lebar bus, yaitu lebar address dan lebar data. Ada juga jenis transfer data, yaitu read, write, read modify, write, read alter, write, block. Jenis bus, dedicated bus. Bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya pakai data saja atau alamat saja. Multiplexed bus. Bus dilakukan informasi yang berbeda baik data alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Keuntungannya adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat. Kerugiannya, kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang telah dimultiplex. Metode arbitrasi. Pada metode persentral diperlukan pengontrol bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Arbiter bisa suatu modul atau bagian fungsi CPU. Pada metode terdistribusi, setiap modul memiliki logika pengontrol akses atau akses control logic yang berfungsi mengatur pertukaran data melalui bus. Kedua metode arbitrasi itu intinya menugaskan suatu perangkat bisa modul, Internet of Things, ataupun CPU yang bertindak sebagai master kontrol pertukaran. Timing sinkron. Metode perwaktuan sinkron terjadinya event pada bus yang ditentukan oleh sebuah waktu atau clock. Sebuah transmisi 1-0 disebut siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya slot waktu. Semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clock. Biasanya satu siklus untuk satu event. Modul ini mudah diimplementasikan dan cepat, namun kurang fleksibel menangani peralatan yang beda kecepatan operasinya. Biasanya digunakan untuk modul-modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Contoh timing sinkron. Ini merupakan contoh timing sinkron. Di sini ada clock atau waktunya, di sini ada status line, di sini ada shrine, di sini address enable, di sini ada read cycle, dan ini write cycle. Timing asinkron, kerja modul yang tidak serempak kecepatannya. Event yang terjadi pada bus tergantung event sebelumnya, sehingga diperlukan sinyal-sinyal validasi untuk mengidentifikasi data yang ditransfer. Sistem ini mampu menggabungkan kerja modul-modul yang berbeda, kecepatan maupun teknologinya, asalkan aturan transfernya sama. Ini contoh timing asinkron di sini ada. Status lines, address lines, read, data lines, acknowledge, status lines lagi, address lines, data lines, write, acknowledge. Bentuk siklus pembacaan asinkron di sini siklus penulisannya. Yang ini untuk pembacaan. Lebar bus. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Semakin besar bus, alamat akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Jenis transfer data. Operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi-operasi kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Contoh-contoh bus ISA atau Industry Standard Architecture. Bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz
Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Pendekatan ini juga didasarkan pada sebuah bus yang telah dilisensikan secara bebas oleh IBM kepada banyak perusahaan dalam rangka untuk menjamin bahwa sebanyak mungkin pihak ketiga dapat memproduksi kartu-kartu untuk PC pertama, suatu yang kembali menghantui IBM. Ini ada contoh-contoh bus CI atau Peripheral Component Interconnect. Bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem Internet of Things berkecepatan tinggi seperti video adapter, NIC, disk controller, sound card, dan lain-lain. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Laju transfer datanya 264 MB per detik atau 2,112 Gbps. Untuk keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan kepingan yang sedikit. Intel mulai menerapkan PCI pada tahun 1990 untuk sistem Pentium-nya. Untuk mempercepat penggunaan PCI, Intel mempatenkan PCI bagi domain publik sehingga vendor dapat mengeluarkan produk dengan PCI tanpa royalti. Contoh-contoh bus USB. Semua perangkat peripheral yang tidak aktif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi itu merupakan bus USB. Banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Solusinya 7 vendor komputer yaitu Compaq, DIC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan Internet of Things berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dari kerjasama itu dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Keunggulan USB, pemakainya tidak harus memasang tombol atau jumper pada PCB atau peralatan. Pemakai tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan Internet of Things baru. Hanya satu jenis kabel yang diperlukan sebagai penghubung. Dapat mensuplai daya pada perangkat-perangkat Internet of Things. Mempermudahkan pemasangan peralatan-peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer. Tidak diperlukan ribut pada pemasangan peralatan baru dengan USB dan harganya itu murah. Pengkabelan USB. Bandwidth total USB adalah 1,5 MB per detik. Bandwidth itu sudah mencakup peralatan Internet of Things berkecepatan rendah seperti keyboard, mouse, scanner, telepon digital, printer, dan sebagainya. Kabel-kabel pada bus terdiri dari 4 kawat, yaitu 2 untuk data, 1 untuk power yang bertegangan 5 volt, dan 1 untuk ground. Sistem pensinyalan mentransmisikan sebuah bilangan 0 sebagai transisi tegangan dan sebuah bilangan 1 bila tidak ada transmisi tegangan. Contoh-contoh bus SCSI atau Small Computer System Interface. Perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Perangkat SCSI memiliki dua buah konektor, yaitu konektor input dan konektor output. Seluruh perangkat berfungsi secara independen dan dapat saling bertukar data. Misalnya, hard disk dapat membackup diri ke tape drive tanpa melibatkan prosesor. Contoh-contoh bus SCSI. Beberapa macam versi SCSI. Ada SCSI 1 yang dibuat pada tahun 1980 yang memiliki 8 saluran data dan beroperasi pada kecepatan 5 MHz. Versi ini memungkinkan sampai 7 perangkat dihubungkan secara daisy chain. 2. SCSI 2 yang diperkenalkan pada tahun 1992 dengan spesifikasi 16 atau 32 saluran data yang pada kecepatan 10 MHz. Setelah itu ada SCSI 3 yang mendukung kecepatan yang lebih tinggi dari SCSI 1 dan SCSI 2 yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Contoh-contoh bus P1394 atau Firewire. Kebutuhan bus Internet of Things berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi. Oleh sebab itu, dikembangkan pula bus
kecepatan tinggi yang dikenal dengan FireWire atau P1394 standar IEEE. Contoh-contoh bus FireWire di sini ada kelebihannya. Untuk bus FireWire atau P1394 dibandingkan dengan Internet of Things lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lain adalah pengguna transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Kesimpulannya, secara umum fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Saat ini terdapat banyak implementasi bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, yaitu dedicated dan multiplexer, metode arbitrasi yang tersentralisasi dan terdistribusi, yaitu timing sinkron dan tak sinkron, lebar bus, lebar address dan lebar data, dan jenis transfer datanya, yaitu read, write, read modify write, read alter write, and block. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SCSI, Futura Bus Plus, FireWire, dan lain-lain. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.